Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali bertalaqi dan bermuajah untuk kembali melanjutkan tahsin tilawah yang insyaallah ini penutupan sementara ya. Nah, istirahat. Habis Ramadan baru lanjut lagi kan. Pak Haji, sepekan atau 2 pekan setelah Ramadan? 2 pekan lah ya, biar santai ya. 2 pekan setelah Ramadan, jadi pas tahsin Selasa ketiga. Oh enggak, kayaknya kita kan tanggal 10 ya. 10 itu Idul Fitri juga ya, sekitar itu lah ya. Kalau enggak 10, 11. Hah? Ya akhir bulan. Iya, awal sebelum pertengahan bulan depan, bulan April ya. April 10 apa 11 gitu. Oh, mungkin awal Mei kali ya, lebih enak ya, pas yang pekan pertama. Takutnya masih di luar negeri kan nggak enak. Bukan di kampung, di luar negeri bisa ada yang mau mampir lama gitu kan. Ya Pak Haji ya, tiket udah habis gitu, berita dikit lagi mau habis. Ternyata Masya Allah, Ramadan masih sepekan udah mau habis tiket. Masya Allah, Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbagi ini kita akan lebih kepada penekanan bacaan. Jadi kalau dirasa dari bapak-bapak sekalian ada yang kurang sempurna dari penyebutan huruf atau penyebutan tajwid, boleh ditanyakan Pak. Karena ya kan mau Ramadan, jadi apa yang mungkin masih menjadi kesulitan buat bapak sekalian dalam menyebutkan huruf atau tajwid di semua surah, boleh nggak apa-apa. Misalnya surat apa yang mungkin dirasa masih sulit dari pengucapannya, silakan boleh ditanyakan. Atau kita lebih penekanan ke Al-Fatihah, boleh, terserah. Oh, gitu, Al-Fatihah. Atau ya kalau mau ada pertanyaan gitu ya, ada pertanyaan cara baca yang masih sulit, boleh ditanyakan. Tafadhol. Mungkin kita lebih kepada Al-Fatihah dulu ya. Jadi setelah itu kira-kira 15 menit lah, 15 menit atau 20 menit baru nanti kita masuk ke apa yang ingin ditanyakan. Baik, kita buka dulu tahsin kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh Pak dibaca bareng-bareng dulu? Bapak-bapak sekalian membaca Al-Fatihah secara bersamaan dari isti'adzah billah lalu masuk ke surah Al-Fatihah. Coba ya, sama-sama dulu, nanti baru kita perbaiki kalau ada kekurangan. Kita mulai pakai makom ros aja ya, makom dasar atau makom sederhana. Baik, kita mulai dari isti'adzah billah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Berarti udah bisa semua ya? Baik. Kita coba membahas per kalimat ya. Nggak apa-apa ya? Biar double. Ada angle depan, ini angle samping. Ya. Baik, kita coba mentahsin sedikit dari surah Al-Fatihah secara umum saja, yang menjadi kesalahan dari pengucapan dalam setiap kalimat. Dari isti'adzah billah mungkin tidak terlalu banyak. Bapak cukup menekankan pada huruf ain, pada huruf dzal, dan pada huruf ta ya. Ain, dzal sama huruf ta ini harus lebih ditekan, dan jangan lupa penekanan pada dua harokat atau pada penyebutan di setiap mad tabi'i. Jadi a'u dua harokat, billahi dua harokat, syaitata dua harokat ya. Dan jangan lupa di ujung pada rajim mad alif disukun itu usahakan tidak boleh kalau kita ingin dua tapi seperti tidak dua, Pak. Contoh syaitanir rajim, ini enggak boleh. Syaitanir rajim, harus syaitanir rajim. Itu berdua harokat. Jim, jadi bukan rajim. Ini enggak ada mad alif disukun. Kalau rajim, rajim. Ini saya ulang, kesalahan pada kalimat isti'adzah billah. A'udzu, ain lalu dua harakat, ain sempurnakan, kemudian dzu huruf dzal, a'udzu, kemudian billahi, billahi dua harakat di atas kata Allah, minasyaitani huruf ta tidak boleh ada hamas, ta bersih, syaitani baru ditekan ada alif lam syamsiyah, syaitanir rajim, kasih mad alif disukun jimnya 4 sampai 6. Sekali lagi kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kesalahannya adalah pada a'udzu. Kedua billahi, berikutnya minasyaitani huruf ta, baru rajim mad alif disukun. Saya ulang lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, bagus. Berikutnya kalimat bismillahirrahmanirrahim, kesalahan pertama adalah pada huruf sin, yang terkadang kita bacanya bish, bukan bish tapi bis ya, tipis sin. Kemudian pada kata Allah tidak boleh lebih dari dua harakat, bismillahi, salah, bismillahi dua harakat, ar-rahmani bukan ar-rahmani, kelebihan, bismillahirrahmanirrahim dua harakat, nirrahim. Dan pada kata pada huruf ha, hati-hati Pak Bu, ha masih tadi ada yang baca rahmanirrahim, rahman rahim, rahmani rahimi, ha-nya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi boleh ulang 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus nih. Ini persiapan tarawih. Ini kan imam tarawih semua ya.
Imam tarawih semua ini kan? Malam pertama, malam kedua. Ya, betul ya. Persiapanlah kalau dapat jadwal tarawih. Berikutnya. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan yang pertama adalah pada kata alhamdulillahi. Biasanya ada orang baca alham, kemudian lillahi, kelebihan dari lillahnya, 2 harokatnya lebih. Hak tipis, lillah jangan lebih dari 2 harokat. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, ya. Kemudian pada kata rabbi, biasanya ada orang yang terputus pada ba tasydid, rabbi, rabbi. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah, yang insyaallah tepat, rabbi. Terus apa ya? Antara kalau kita bilang rabbi sama rabbi, sama atau beda? Beda apa ya? Rabbi dengan rabbi. Jadi ba syiddahnya itu jelas. Apa arti syiddah? Syiddah artinya kuat. Jadi harus jelas posisi huruf ba. Penekanan syiddahnya pun harus jelas. Rabbi, rabbi. Jadi bukan rabbi tapi rabbi. Rabbil, kemudian kata alamin. Biasanya baca, ada orang yang baca alamin, harusnya alamin, huruf ain harus sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min jangan lupa, jangan sampai min, harus min kalau mau 2 harokat ya, atau 4 sampai 6 min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagus. Udah bisa semua nih, berarti lulus ya. Baik, berikutnya. Ar-Rahman Ar-Rahim sama seperti basmalah tadi ya. Jadi hati-hati kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, huruf ha tipis, lalu ma 2 harokat. Jangan Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman, Rahma ha tipis, Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Dan roh, enggak, roh, la roh, ar-ruh, enggak, ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, bagus. Berikutnya kalimat maliki yaumiddin. Kesalahan pertama adalah ketika baca yaumi. Ya, yaumi orang banyak baca yau. Maliki yau. Jangan yau tapi yau. Dia jelas Pak Bu. Yau. Yau. Lalu kata ad-din, hati-hati huruf dal tidak boleh ada hamas. Din, tin ya, yaumiddin ya, atau yaumiddin ya, ada hamas titi, jangan. Yaumiddin bersih, bukan tin tapi din bersih. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Mid di mid di la mid di maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Baik, berikutnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kesalahan ini agak banyak. Pertama di iyyaka, banyak kita tidak terasa baca
iya, bukan di syiddah. Ini enggak syiddah. Ini seperti kita hanya mendorong iya, seperti alif, ya sukun, lalu ya fathah. Iya, jadi kayak double ya. Alif, ya sukun, ya mati sama ya fathah. Iya, harusnya iya, bukan iya tapi iya. Jadi jelas syiddahnya. Iyyaka na'budu. Berikutnya kata na'budu, orang banyak baca na'budu, harus na'budu. Berikutnya wa iyyaka, sama ada baca wa iyyaka, iyyaka, lalu nasta'in, ta'in harus nasta'in. Jelas. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Berikutnya. Kalimat ihdinas ihdinas si atau si ni jangan. Ihdinas atau ihdinas enggak, atau ihdinas ini salah. Yang insyaallah sahih ihdinas enggak shi, beda. Kalau kita keluar suara sama kan beda. So sama sho beda atau sama Pak? Beda ya. Ihdinas sama ihdinas sama ihdinas siratal mustaqim. La mus tarik Pak, latih untuk menaikkan sin sukun. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati juga, bukan tol. Jadi alif lam qamariyah ini di awal di sirato, ini jangan siratul tol. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, berikutnya kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesalahannya ini agak banyak juga di sini. Pada huruf shad lagi ada baca syirata harus siratal ladzi, dua harakat alladzina, dzi jangan lebih dari dua harakat. Siratal ladzina an'amta, bukan an'amta, jangan terputus Pak ya. Pernah dijelaskan dulu, kata an'amta jangan an'amta tapi an'amta. Jadi tetap suara itu stabil. An'amta bukan an'amta, jangan terputus. Kadang terputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta, ya. An'amta 'alaihim, bukan 'alai tapi 'alaihim. Ghairil bukan ghairil bukan ghairil maghdubi
Mag bukan mag. Atau mag sama itu lebih fatal. Jangan salah karena ghain bukan qalqalah. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, bukan du atau mag tu. Hati-hati, enggak boleh ada hembusan huruf dhad. Ghairil maghdubi, ghairil ghain salah ghai. Ya, ada ghairil ghairil maghdubi alaihim salah alaihim walad bukan wala tabla jangan la bukan wala tapi wala huruf dha tasydid ada dengan istilah istitalah. Ada sifat dari dha tasydid istitalah, agak sedikit dipanjangkan, tahan di syiddahnya walam jadi jangan langsung walam apa ya namanya istitalah ghairil maghdubi alaihim walam harus 6 wajib 6 ya Pak ya mad lazim mustaqil kalimi 6 baru lin ghairil maghdubi alaihim walam saya ulang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kuat ini alhamdulillah. Kalau enggak kuat boleh diputus ya Pak ya. Kalau enggak kuat wasal boleh diputus karena ada penjelasan ya. Boleh diputus. Ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tinggal lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan boleh. Enggak masalah. Ya, karena ini banyak contoh dan beda ketika ada yang bilang oh kalau bismillah termasuk maka harus diwasol. Kalau bismillah enggak termasuk boleh dipotong. Ini bukan kesananya, tapi memang kita ambil cara baca yang memang dipakai dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bismillah jahar atau tidak jahar, tetap yang biasa Rasulullah praktekkan adalah terpotong di situ atau wasal. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin atau diwasal. Ya, dan biasanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang diwasal adalah dari ihdinas siratanya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap kuat di 6 karena ada ancang-ancang dari ghair. Tapi wasalnya malah di ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina itu sering ya Syekh Sudes, kadang Syekh Badr Balila, Syekh Mahir Al-Mu'aqli, banyak syekh-syekh yang di Masjidil Haram. Begitupun di Masjid Nabawi. Jadi artinya Bapak Ibu kalau memang tidak kuat jangan dipaksakan. Kalau mau diwakaf silakan boleh. Jadi tidak berarti
sesuatu yang memang dilarang berhenti enggak. Ya, karena di situ jelas kalau kita lihat di Quran Indonesia bisa beda lam alifnya, ada angka 5 di bawah. 5 Arab ya. Ada yang bilang lam alif khamsan, ada yang bilang ya banyak istilah-istilah dari penulisan tanda lam alif yang di bawahnya ada angka 5. Dan sekali lagi tidak semua lam alif dikasih tanda angka 5 di bawahnya. Hanya di beberapa surah termasuk surah Al-Fatihah. Dan ternyata di situ dibolehkan untuk berhenti. Wallahu a'lam. Yang penting kita adalah Bapak Ibu sekalian ikuti apa yang dicontohkan cara bacanya dari bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya di luar itu kalau memang ada maraji', ada referensi, ada dalil silakan. Ada hukum silakan boleh. Tapi Rasulullah sallam adalah memutuskan bacaan pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Beliau putus atau sambung. Nah, nanti bisa dilihat di beberapa YouTube juga ada penjelasan, terutama penjelasan dari Syekh Hisham Abdul Bari, ya, Syekh Hisham Abdul Bari Al-Misri. Beliau sudah menjelaskan, Syekh Hisham Muhammad Raji, ya, Abdul Bari. Jadi Syekh Hisham ini menjelaskan bahwa Rasulullah memang biasa memutus di situ, ya, wasal atau putus. Jadi nggak masalah Bapak ya, nggak usah khawatir. Silakan putus di situ kalau memang tidak kuat untuk di wasal. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Atau kita ulang dari awal? Mau tanya nih, kalau di wasal basmalah dan alhamdulillahnya ini gimana nih cara wasalnya? Soalnya kan banyak kan kalau pada salat tarawih ini pada di wasal-wasal ya? Iya. Disambung-sambung ya? Iya. Pada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Bagaimana gitu? Boleh, nggak masalah Pak. Boleh diwasal. Kalau memang memang baiknya ayatan-ayatan. Ada hadis kan, hadis Rasulullah SAW mengatakan ini dari hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah membacanya Al-Fatihah ayat per ayat. Karena Rasulullah SAW yaqra'ul Fatihata ayatan. Sungguhnya Rasulullah SAW ketika membaca surat Al-Fatihah beliau membacanya ayat per ayat. Tapi ketika wasal silakan boleh aja di wasal karena memang ada tanda di ujung ayat yang bisa di wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Boleh. Mau diwasal semua ya boleh aja, asal kuat satu napas kan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa aja. Doanya harus 6, enggak boleh wasal pas doanya enggak kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan. Ngapain? Buru-buru doanya malah kurangi harokatnya, nggak boleh, harus 6 harokat Bapak Ibu. Jadi pas di wasal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini fatal. Jadi tidak sempurna Al-Fatihah. Do harus 6 wajib Pak. Bu, wajib, nggak boleh kurang. Tapi di wasal boleh ya? Di wasal boleh, nggak masalah. Tapi hati-hati Pak, ketika wasal terkadang ya banyak aturan yang dilanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi enggak jelas artikulasinya. Kalau mau jelas Pak, wasal boleh tapi enggak usah buru-buru. Misalnya tadi saya contohkan per 2 ayat atau per 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak kan? Ambil nafas, atur. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah 2 potong, udah enak tuh. Lanjut lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oh, lebih kuat lagi. 3 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kan? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bisa begitu. Tapi kalau enggak, ya ayat-ayat aja, tapi cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mending begitu, cepat tapi per ayat. Cepat per ayat. Ketimbang diwasal artikulasinya jadi nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Borongan. Baru assalamualaikum. Allahu akbar. Enggak ada iftitah. Wah, bahaya. Enggak ada tumakninah. Wah, iya Pak Ji. Kalau di mad lazim ini mutlak wajib dalam harokat ya. Iya, karena kalau enggak kuat gimana? ambil nafas yang dalam insyaallah kuat. Makanya ambil potong di ghair. Insyaallah Pak, enggak akan kuat kalau kita potong di ghair dan ambil nafas yang dalam. Makanya kenapa hadis Rasul per ayat, karena atur nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pernapas per ayat atau nafas. Kadang-kadang kita kan nggak mau ambil nafas tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil, cuma gitu doang. Pendek. Alaihim ghairil, slow gitu, kayak atau nafas yang enak gitu. Insyaallah sih kuat. Nah, yang penting tidak diwasal, kemudian ambil nafas, ancang-ancang nafasnya agak dalam. 6 itu sebenarnya nggak lama. Ini Pak. Waladdallin, waladdallin. Udah 6. Waladdallin. Enggak usah pakai ini, langsung feeling waladdallin. Jadi enggak waladdallin. Ini enggak, ini panjangan juga enggak bagus, terlalu panjang ya. Ada dalam kitab Al-Lahn fi Al-Qur'an, terlalu panjang dari batasan harokat pun enggak bagus. Maksimal kalau 6 harokat, tapi lebih sedikit masih boleh. Tapi jangan sampai malah terus kepanjangan gitu ya. Nah, jangan. Atau mad lazim kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan, enggak boleh, kelebihan. Panjangan itu. Fa idza ja'atit kepanjangan ngapain? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Oh, udah kan? Ta 6 pas mimnya tasydid dengung dapat. Gitu. So ya, atur nafas per ayat Al-Fatihah, karena gini Pak, Bu, sekali lagi Al-Fatihah ini menjadi syarat sahnya salat. Kalau Al-Fatihah tidak sempurna, maka bisa dipastikan tidak sempurna salatnya.
Terus yang sholat sendiri bagaimana? Beda lagi. Ketika posisi sholat sendiri dan dia berikhtiar untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah, tapi mungkin masih banyak kekurangan, insyaallah Allah Maha penerima sholatnya, insyaallah, asal betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi hak dalam setiap gerakan, hak dalam setiap bacaan dan sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika posisi diimami oleh seorang imam. Ini yang harus hati-hati. Jadi kalau seorang imam membaca Al-Fatihah tidak sempurna, maka ini beda dampaknya. Karena imam bertanggung jawab penuh, bahkan imam harus menjadi yang terbaik bacaan di antara jamaah yang ada di belakangnya. Kalaupun ada yang sama-sama baik, ya tinggal dijadwalin yang pas bacaannya. Kalau nggak pas, ya jangan, kecuali darurat. Saya pernah jelaskan Pak ya, posisi yang berhak jadi imam. Tapi kembali lagi, usahakan Bapak Ibu sekalian membaca Al-Fatihah sebisa mungkin sesuai dengan kaidah. Kalaupun sudah dilatih kemudian masih belum juga bisa, itu nggak masalah, beda lagi. Allah insyaallah Maha penerima salat setiap hamba kalau memang kita sudah berikhtiar berusaha Al-Fatihah agar pas bacaannya. Nah, karena yang lebih besar tanggung jawab adalah ketika imam. Nah, hati-hati buat imam. Saya pun kadang, waduh, nggak boleh salahin, karena kalau salah tanggung jawabnya masya Allah gitu. Karena nggak sah sholatnya, jadi tidak sah sholatnya. Gitu. Kalau sholat sendiri beda. Makanya kenapa dianjurkan sholat berjamaah? Kenapa dianjurkan sholat? Kenapa pahala? Berapa pahala Bapak Ibu jamaah? 27. Sholat sendiri beda. Sholat sunnah beda Pak. Sholat sunnah ada bacaan Al-Fatihah tadi, itu beda. Karena kembali ke orangnya. Dia sudah ikhtiar, dia sudah berusaha, dia sudah belajar, tapi belum bisa. Beda sama yang tidak belajar. Tapi ketika sudah diimami, maka dia akan dapat pahala 27 kebaikan yang akan didapat, 27 derajat. Yang kebaikan yang didapat ketika sholat berjamaah. Dan kesalahan pun tidak untuk jamaah. Ketika ada salah dalam gerakan, dalam bacaan, imam yang tanggung jawab. Jadi lebih enak sebenarnya Pak jamaah itu. Bener Pak? Bapak, saya nggak mau banyak pertanyaan nanti di ambil akhir, sholat jamaah aja dah. Karena yang tanggung jawab ntar para imam. Ya sudah. Nggak ada menjadi imam. Gitu Pak. Mudah-mudahan ini manfaat. Insyaallah nanti sudah dijadwal ya Pak Haji ya, dikonfirm. Kita akan nanti ketemu lagi insyaallah. Kita akan bahas sedikit-sedikit mengenai tentang bagaimana membaca Al-Quran baik, atau baca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan kita manfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.